kenapa ada perbedaan sosial ekonomi setiap manusia berbeda-beda. Tahu bahwa ada yang dalam kondisi miskin, ada yang dalam kondisi kaya, ada yang kondisi sehat, ada yang kondisi sakit. Nah, kenapa bisa ada terjadi perbedaan seperti ini? Perbedaan sosial dan ekonomi antar individu dan kelompok manusia disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait. Nah, beberapa di antaranya adalah, mari kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita bersama panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rezeki dan rahmat kepada kita semua. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang. Hai Sobat Kohalim, selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Topik kita di pagi yang berkah ini adalah kenapa ada perbedaan sosial ekonomi setiap manusia berbeda-beda. Nah, kita tahu bahwa ada yang dalam kondisi miskin, ada yang dalam kondisi kaya, ada yang kondisi sehat, ada yang kondisi sakit. Nah, kenapa bisa ada terjadi perbedaan seperti ini? Ya, perbedaan sosial dan ekonomi antar individu dan kelompok manusia disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait. Nah, beberapa di antaranya adalah, mari kita bahas. Yang pertama adalah pendidikan. Akses dan kualitas pendidikan yang diterima seseorang dapat mempengaruhi keterampilan dan peluang kerja yang pada gilirannya mempengaruhi status ekonomi. Nah, kita tahu kalau misalnya kita sekolah di sekolah yang mungkin yang berkemampuan lebih, maka pergaulan kita juga adalah pergaulan dengan mereka-mereka yang mungkin secara ekonomi lebih baik. Nah, sehingga peluang kita lebih besar. Nah, ini juga pengaruh dari segi pendidikan, termasuk juga pendidikan lingkungan, pendidikan dan keluarga juga termasuk di situ. Oke, yang kedua, pekerjaan dan kesempatan kerja. Nah, jenis pekerjaan yang tersedia dan kondisi pasar kerja dapat berbeda-beda di berbagai wilayah, mempengaruhi pendapatan dan stabilitas ekonomi individu. Nah, kita tahu bahwa kalau misalnya kita tinggal di Jakarta, tentu dengan bekerja di Jakarta dan dengan standarisasi penghasilan di Jakarta. Beda dengan kalau di daerah atau di kampung. Nah, ini punya standarisasi masing-masing dan ini akan sangat mempengaruhi ekonomi. Oke. Yang ketiga, warisan dan akses ke sumber daya. Banyak orang mewarisi kekayaan, aset, dan jaringan yang memberi mereka keuntungan di pasar kerja atau bisnis. Ya, ini kalau kita bicara mendapatkan warisan atau akses ke berbagai sumber daya yang kemudian ini memudahkan untuk mengembangkan diri, mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan berpenghasilan yang lebih baik. Oke, yang keempat, kebijakan pemerintah. Kebijakan ekonomi, perpajakan, dan sosial yang diterapkan oleh pemerintah dapat mempengaruhi distribusi kekayaan dan kesempatan di masyarakat. Nah, ini kebijakan pemerintah juga mempengaruhi. Karena kita hidup di satu negara, tentu kita tunduk kepada kebijakan pemerintah. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah, aturan-aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis, ini semua akan mempengaruhi. Yang keenam adalah kondisi geografis. Lokasi geografis dapat mempengaruhi akses ke peluang ekonomi, infrastruktur, dan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Nah, kita tahu bahwa Indonesia cukup luas, terdiri dari berbagai pulau dan cukup banyak pulaunya, sehingga masalah akses transportasi juga ini sangat mempengaruhi. Orang-orang yang tinggalnya di pedalaman akan sulit untuk mendapatkan ekonomi, karena apa? Karena setengah terisolir. Nah, ini makanya perlunya ada pemerataan di bidang infrastruktur sehingga semua dapat memiliki akses untuk menjual produknya atau hasil buminya atau hasil alamnya keluar daripada daerahnya. Nah, ini tentu akan mempengaruhi ekonomi dan sosial daerah tersebut. Oke. Kemudian diskriminasi. Diskriminasi berdasarkan ras, gender, atau faktor lainnya
dapat mengalami akses kesempatan yang sama, menyebabkan perbedaan dalam hasil ekonomi. Nah, diskriminasi saat ini mungkin masih dirasakan seperti diskriminasi karena jenis kelamin, karena suku bangsa, mungkin secara skop kecil yaitu dari suku yang berbeda misalnya. Satu suku tertentu memiliki satu perusahaan, dia lebih cenderung untuk mencari tenaga kerja yang satu suku dengannya, karena ini jauh lebih mudah berkomunikasi, mungkin itu pertimbangannya. Tapi ini artinya ini justru akan menghambat perkembangan ekonomi di suku yang terasing, yang tidak disertakan dalam satu pekerjaan dari yang tadi contoh yang kita sampaikan gitu, kurang lebih seperti itu. Faktor budaya, nilai dan norma budaya juga dapat mempengaruhi keputusan individu dalam pendidikan, karir, dan investasi. Nah, nilai dan norma budaya, ya ada budaya memang tidak memperbolehkan atau tidak mendukung adanya pendidikan, karena lebih ke pendidikan secara budaya lokal, ada istiadat, jadi tidak terlalu pusing masalah soal pendidikan formal, sehingga perkembangannya ya tidak akan signifikan, karena ya berarti di sana-sana aja nggak bisa keluar dari daerahnya. Nah, ini juga sangat mempengaruhi. Oke, kemudian yang terakhir, krisis ekonomi dan globalisasi. Perubahan dalam ekonomi global atau krisis ekonomi dapat mempengaruhi lapangan kerja dan pendapatan secara keseluruhan. Nah, kita tahu bahwa sekarang ini memang sedang memasuki masa-masa sulit, di mana ekonomi cenderung menurun, daya beli juga menurun, karena situasi dunia memang sedang dalam perubahan. Nah, kita harus antisipasi dengan kita hidup lebih berhemat, dan kemudian kita bisa memperhitungkan segala sesuatu pengeluaran yang tidak perlu, kita tidak perlu lakukan. Semua faktor ini berinteraksi dengan cara yang kompleks, sehingga menciptakan perbedaan dalam status sosial dan ekonomi di antara individu dan sekelompok. Nah, ini artinya bahwa faktor interaksi dengan cara yang kompleks, tentu ini berarti bahwa perbedaan dalam status sosial ekonomi itu terjadi juga dikarenakan interaksi yang berbeda dan dengan cara yang lebih kompleks, kurang lebih seperti itu. Oke, untuk topik kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kami minta maaf bila mana ada kata-kata yang kurang tepat maupun ada yang menyinggung, ada yang tersindir. Kami mohon maaf, dan juga bagi pemeriksa yang belum subscribe, kami mohon bantuannya untuk subscribe, share, like, and comment. Dan juga untuk para muslimin, para mualaf, dan subscriber yang sudah dengan setia ikut menyaksikan acara secangkir kopi di pagi hari, kami ucapkan terima kasih. Semoga acara ini tetap istiqomah hingga seterusnya, dan kita tetap bisa dapat berbagi cerita, berbagi pengalaman, juga berbagi ilmu, sehingga intinya ini akan menjadikan satu inspirasi dan satu motivasi. Terima kasih kami sampaikan. Bagi yang berniat untuk infak dan sedekah di bulan suci Ramadan yang penuh rahmat dan berkah ini, juga penuh ampunan, silakan bisa lakukan pengiriman infak dan sedekah ke rekening bank kami yang ada di sudah cantumkan di sini, dan juga dengan dana juga kami bisa terima. Terima kasih. Tanpa berpanjang lebar lagi, kami ucapkan semoga puasanya berjalan dengan baik, dan juga di bulan suci Ramadan itu sudah semakin dekat hari berakhir, maka manfaatkan sebaik-baiknya sehingga kita memperoleh rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.